Maaf Dimas Kalijogo, saya belum dapat memutuskannya. Sudah, jangan diperpanjang lagi. Istighfar. Sunan Bonang kini menengahi. Kalau Kang Mas Sultan sudi untuk mengundang Ki Kenongo beserta dengan kakangnya, itu lebih baik. Namun jika Kang Mas Sultan tidak berkenan mengundangnya, itu juga adalah hak. Terima kasih Dimas Bonang. Selama ini, saya hanya merasa tidak dianggap olehnya. Kalau dia dan kakangnya masih mengakuiku sebagai pamannya, tentu jauh-jauh hari mereka sudah menghadap ke sini. Terlebih lagi, saya adalah sultan yang menjadi junjungannya. Sudah sewajarnya kalau dia menghadap kepada rajanya. Antara bawahan yang menghadap kepada atasannya, bukan malah sebaliknya. Kemarin ia mengaku diri sebagai bupati. Sekarang merendah, hanya menyebut dirinya sebagai tetua desa saja. Bagiku itu tidak ada bedanya. Itu hanya taktiknya untuk mendapat simpati dari orang lain. Biarlah saya pertimbangkan nantinya, apakah saya akan mengundangnya atau tidak. Tidak ada yang menyela. Musyawarah kembali dilanjutkan dengan agenda yang sempat tertunda beberapa saat. Semuanya baik-baik saja seperti sedia kala, kecuali Sunan Kalijogo yang amat menyayangkan sikap dari Sultan Fatah. Ia tidak menyalahkan Sultan sepenuhnya karena dalam hal ini ia lebih tua dalam ikatan persaudaraan. Memang begitu adanya Ki Pengging yang memang selayaknya menghadap kepada pamannya, dan sebagai bawahan ia juga yang seharusnya menghadap pada junjungannya. Biarlah nanti aku yang akan menemui Kenongo, kata Kanjeng Sunan Kalijogo dalam hatinya. Musyawarah itu telah lewat beberapa hari yang lalu, dan Kanjeng Sultan Fatah tetap pada pendiriannya untuk tidak mengundang Ki Ageng Pengging dalam peresmian Masjid Agung Demak. Tanpa sepengetahuan sang Sultan, Kanjeng Sunan Kalijogo mengunjungi Ki Ageng Pengging dengan terlebih dulu mengajak Ki Ageng Tingkir yang telah muslim dan tetap setia menjadi muridnya. Berdua, mereka kini berada di desa Pengging. Di depan halaman rumah Ki Kebo Kenongo, Ki Tingkir kemudian berkata, "Sebaiknya Kanjeng Sunan menunggu di sini saja. Biarlah saya yang akan mencarinya ke belakang." Belum sempat dijawabnya pertanyaan itu, Ki Ageng Pengging telah muncul dari balik rimbunan batang bambu yang tumbuh di seberang jalan di depan rumahnya. "Itu dia sudah pulang." "Benar Kanjeng Sunan, tidak perlu hamba menyusulnya ke ladang." Laki-laki yang berusia 40 tahunan kini menaiki parit sawah yang ditumbuhi rumput-rumput teki. Ia melompat ke jalan diikuti seorang wanita 20-an tahun di belakangnya. Sebuah gagang cangkul melekat kini di pundak kirinya, sementara tangan kanannya memegang sabit. Wanita muda di belakangnya kini menggendong tenggok-tenggok yang berukuran kecil yang ia ikat dengan selendang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Kanjeng Sunan datang tidak memberi kabar terlebih dulu. Seharusnya kami bisa melakukan penyambutan, Kanjeng. Kang Mas Tingkir juga tidak memberitahu. Saya sengaja tidak memberikan kabar terlebih dulu. Tidak perlu ada penyambutan, Ki Ageng," kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Seusai menyalami kedua tamunya, Ki Ageng Pengging mempersilakan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Siti Rupiah yang kini lebih dikenal dengan nama Nyai Ageng Pengging kemudian memasak di dapur dibantu oleh Nyi Wujil yang tetap setia mengabdi kepadanya.
Kok Janur Gunung sangat Kanjeng Sunan? Mimpi apa saya semalam mendapatkan tamu istimewa hari ini? Basa-basi layaknya seorang tuan rumah dalam menerima tamunya dibalas dengan basa-basi pula. Hingga lama-kelamaan pembicaraan itu mengarah pada pokok permasalahan yang dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Begini Dimas Pengging. Nggih Kanjeng. Sebenarnya saya kesini atas keinginan sendiri, bukan atas nama Dewan Wali ataupun Sultan Bintoro. Maksud kedatanganku adalah untuk menjengukmu Dimas, memastikan dirimu sehat-sehat saja. Terima kasih Kanjeng. Selain itu, saya juga hanya akan menganjurkanmu untuk datang ke Tembak Bintoro, menghadap Paman Dimas yang sekarang tinggal di sana, di istana. Bukan apa-apa. Ini dalam rangka menyambung silaturahmi antar kerabat. Dimas berada di pihak yang lebih rendah, karena Dimas adalah kemenakan, sementara beliau adalah paman. Lagi pula, bumi Pengging ini kan masuk bagian dari Demak. Jadi, sekalian Dimas menghadap pada Sultan Dimas. Kanjeng Nabi Muhammad pernah bersabda, taatilah Gusti Allah, Rasul dan juga pemimpinmu. Paman Dimas sekarang menjadi pemimpin. Maka sebaiknya taatilah dia, Ger. Maksud Kanjeng Sunan, saya harus pergi ke sana. Sebaiknya begitu. Apakah Sultan Fatah masih menganggapku sebagai kerabat, Kanjeng? Tentu saja, Dimas. Kalau iya, mengapa ketika membangun Masjid Agung, hamba tidak dilibatkan, Kanjeng? Bukankah itu sama saja dia tidak menganggapku kerabat lagi? Kanjeng Sunan Kalijogo hanya menggeleng-gelengkan kepala. Dimas jangan terlalu berprasangka seperti itu. Prasangka yang buruk itu tidak baik. Jadi Kanjeng Sunan menilai prasangka hamba berlebihan. Apakah cerita dari Ki Jatingaleh tentang perkataan Sultan Fatah bahwa hamba bersama kakak hamba dianggap membahayakan kedudukannya dan layak disingkirkan itu hanya prasangka yang berlebihan saja, Kanjeng? Astagfirullahaladzim. Istighfar le, nyebut. Ger Dimas Pengging, apa benar karo Ki Jatingaleh berkata demikian? Kapan dia berkata seperti itu? Dan dari mana dia mendengar Sultan Fatah berkata demikian? Kang Mas Tinggir, aku sengaja tidak pernah bercerita pada Kang Mas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Paman Fatah. Kalaupun aku ceritakan, tidak akan ada yang percaya. Dikiranya aku mengada-ada, terlalu berprasangka buruk, atau apalah namanya. Yang jelas, pihak yang disalahkan nantinya pasti adalah diriku. Ger Dimas Kenongo, tidak ada yang menyalahkanmu. Tidak ada yang hendak menyingkirkanmu. Itu hanya perasaan Dimas saja. Mohon maaf Kanjeng Sunan. Lalu tentang peresmian berdirinya Masjid Agung, semua keluarga kesultanan dan bangsawan diundang. Sementara hamba dan kakang hamba yang jelas-jelas kemenakannya malah tidak diundang. Apakah itu bukan bentuk pengucilan, Kanjeng? Kanjeng Sunan Kalijogo terkejut, namun dapat ia simpan rasa itu hingga tidak muncul dalam raut mukanya. Dari mana Dimas mendengar berita itu? Yang jelas, saya memiliki sumber berita yang tersebar di mana-mana, Kanjeng.
Namun hamba tidak pernah bercerita pada siapapun. Cukup hamba simpan saja dalam hati. Tidak perlu hamba ungkapkan. Karena itu pun tidak akan menjadikan hamba senang. Ya sudah, sing sabar, Ger. Sabar. Sejauh yang saya ketahui, Sultan Fatah tidak pernah memiliki niat jahat kepadamu, Ger. Hanya pesan saya, kalau Dimas ada waktu dan kesempatan untuk menghadap kepada paman di Istana Demak, maka itu lebih baiknya. Namun kalau hati kurang mengizinkan untuk pergi ke sana, aku juga tidak akan memaksa. Hanya saja, jangan terlalu berprasangka buruk kepada orang lain. Itu saja, Ger. Terima kasih, Kanjeng. Saat ini sudah menjelang maghrib. Sebaiknya aku sembahyang di sini bersama dengan para santrimu. Boleh? Tentu saja, Kanjeng. Mari saya antar ke batasan untuk bersuci. Beberapa waktu kemudian, upacara peresmian Masjid Agung Demak itu berlangsung dengan sangat meriah. Setidaknya itu yang didengar oleh Ki Ageng Pengging. Ia mendengarnya dari para sahabat yang tersebar di segenap penjuru Jawa. Keberadaan para sahabat bagi Ki Ageng Pengging itu sangat membantu. Namun di sisi lain juga merugikan, karena sebagian di antara mereka malah sering menghembuskan rasa antipati kepada Sultan Fatah dan juga sebagian para wali. Maksud para sahabat itu tentu saja bukan untuk menumbuhkan kebencian Ki Ageng kepada Demak, namun hanya sekedar mewartakan apa yang mereka dengar. Namun hati yang sensitif dan pernah menanggung luka malah menjadi mudah tersulut untuk menyuburkan rasa tidak suka itu. Ki Ageng Tingkir adalah salah satu sahabat yang dapat menjadi penyejuk, yang sering memberikan saran untuk tidak terlalu memelihara perasaan benci kepada Demak. Laki-laki yang berusia sedikit di atas Ki Ageng Pengging itu memang bersahaja, tenang dan tidak suka permusuhan. Dia bukan tipe penjilat yang hanya memberikan kabar menyenangkan saja tanpa memikirkan dampaknya baik atau buruk. Andai saja tidak ada Ki Ageng Tingkir di samping Ki Ageng Pengging, tentulah kebenciannya kepada Demak akan tumbuh subur karena gosokan dan berita-berita miring tentang dirinya di mata Sultan dan para wali. Praduga Ki Ageng semakin besar bahwa sang Sultan memang tidak menyukainya. Sebagian wali juga demikian, karena ia mengajak orang untuk beramal dengan cara Nabi Muhammad, namun masih tercampur dengan cara Buddha. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa Ki Ageng Pengging mengajak rakyatnya melakukan syariat Islam, namun dipadu dengan keyakinan campuran Islam dan Buddha. Semua rasa di dalam hatinya kini bercampur aduk hingga benar-benar menguasai jalan pikirannya. Maka kemudian muncullah niatan untuk hidup mandiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Ia menyadari dirinya bukan pengamal syariat Islam yang murni. Ia tetap menjadikan Buddha sebagai dasar dalam olah rasa, karena ia mendapati kesamaan antara Islam dan Buddha dalam inti ajarannya. Ia merasa tidak kalah dengan para wali Demak karena ia memiliki dasar kebatinan yang dianggapnya benar, dan itu belum tentu dimiliki oleh para sunan. Orang boleh mengatakan bahwa ilmu syariat Ki Ageng Pengging kurang, namun ia tetap berbangga hati bahwa ia memiliki hakikat ketuhanan. Sementara itu, kehidupan sebagian para petinggi negara dan juga pemuka agama di Demak telah membuatnya muak karena mereka mengaku berpayung agama, namun tingkah lakunya tidak mencerminkan demikian. Banyak orang yang berbaju ulama namun masih gemar mencari kesenangan duniawi hingga membuatnya lupa diri. Sultan Fatah adalah salah satu yang ia anggap sebagai orang yang fasik itu. Penampilan luarnya baik dengan baju syariat agama, namun di dalam hatinya penuh dengan pamrih duniawi. Ki Ageng Pengging tidak mau seperti itu.
Sebagian wali juga tidak lagi murni dalam perjuangan dakwahnya. Mereka malah menjadi alat kekuasaan dari Sultan Demak. Setidaknya itulah yang ia rasakan. Hidup ini penuh dengan tipu daya dan jerat setan. Banyak orang yang tertipu karenanya, dan Ki Ageng Pengging membayangkan betapa beratnya menghadapi kuatnya godaan duniawi itu jika ia berada di kota Demak yang ramai. Ia ingin hidup tanpa terjerat oleh kesesatan. Ia ingin hidup bersih sebersih-bersihnya. Kini ia baru merasakan bahwa keputusan kakangnya untuk menyepi diri di lereng gunung adalah sebuah tindakan yang tepat. Ki Kebo Kanigoro hanya akan bersinggungan dengan tanaman yang tidak akan berbicara selain bertasbih menyucikan nama Tuhannya, bergaul dengan binatang yang tidak akan mengajaknya untuk pamer, dan segunung ajakan sesat lainnya. Manusia yang menjadi teman pergaulannya sehari-hari hanyalah beberapa tetangga yang telah memiliki kesepakatan yang sama untuk hidup bersih dan mengutamakan pemujaan kepada Gusti Allah. Ki Ageng Pengging juga ingin hidup dalam suasana tenang dan jauh dari kejahatan. Desa Pengging akan ia atur sedemikian rupa agar masyarakatnya gemar beribadah dan menjadikan Gusti Allah sebagai tujuan utama mereka. Pergaulan sehari-hari haruslah jauh dari tipu menipu, jauh dari dusta, serta tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya. Menjadi seorang pemimpin itu susah. Semakin luas daerah yang dipimpinnya, maka juga akan semakin berat tanggung jawabnya. Ki Ageng Pengging merasa senang hanya memimpin wilayah yang kecil saja. Ia juga tidak akan menyatukan diri dengan Kesultanan Demak, karena hal itu hanya akan membuatnya ikut tercemar. Ia lebih nyaman dengan kehidupan yang mandiri, hidup dari hasil bumi sendiri, berbusana dari hasil kerja tetangganya sendiri, dan bergaul dengan kaum masyarakatnya sendiri. Itu akan membuatnya terhindar dari tipu daya duniawi. Demikianlah prinsip yang dipegang oleh Ki Ageng Pengging dalam menjalani hidupnya, dan ternyata masyarakatnya tidak ada yang menolak. Malahan mereka sangat senang dengan cara yang seperti itu. Mereka seperti berada di sebuah kerajaan kecil yang merdeka, bebas tanpa harus membayar pajak kepada Demak yang nantinya uang itu entah dipakai untuk apa. Lebih baik membayar iuran bulanan berupa hasil bumi kepada Ki Ageng yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat lain yang kekurangan. Jelas itu adalah nyata manfaatnya. Semakin hari, Ki Ageng Pengging menjadi semakin bijaksana. Gaya hidupnya hampir menyamai kakangnya. Mandiri hidup dalam kesunyian, merdeka tanpa ada yang mengaturnya. Ada segumpal rasa bangga dalam dadanya, karena ia memiliki kakang yang tidak terpikat pada gemerlap dan juga goda rayu dunia, serta memilih jalan sunyi untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ada seperseid keinginan untuk mengikuti jejak sang kakak, hidup jauh dari keramaian manusia. Hanya saja Gusti Allah yang menjadi tujuan pengabdiannya, sebagaimana juga telah dilakukan oleh para sufi yang telah dikisahkan oleh Kanjeng Sunan Ampel maupun Kanjeng Sunan Bonang. Namun tanggung jawab pengabdian kepada sesama masih ia genggam sebagai anugerah Tuhan yang telah melekat pada dirinya sebagai pewaris sifat mendiang dari Ramandanya. Rakyat Pengging membutuhkan kehadiran Ki Ageng di tengah-tengah mereka. Maka dengan dilandasi jiwa pengabdian, Kebo Kenongo memilih untuk tetap bertahan di desa Pengging dan bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Ki Ageng Pengging kini telah menjadikan desa Pengging layaknya sebuah pesantren, tempat untuk menggali ilmu-ilmu agama Islam. Semua tetangga, jauh ataupun dekat, disebut sebagai santrinya. Mereka diajak untuk menjalani hidup sebagai santri dengan menjadikan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sebagai dasar hidup mereka. Masjid di samping rumah Ki Ageng menjadi pusat untuk belajar agama dan sekaligus sebagai pusat kegiatan masyarakat sehari-hari. Begitulah yang terjadi di sana, di bumi Pengging yang tentram dan sentosa, dengan aneka tanaman palawija yang hijau menghampar di atas tanah yang subur.
Gunung Merapi menjulang kokoh di sebelah baratnya, memberikan kesuburan dari setiap debu yang dihasilkan dari kawahnya, menyediakan air bersih tiada batas untuk kebutuhan minum dan juga mengairi sawah. Ternak sapi dan kerbau bergerombol setiap pagi dan petang menyantap rerumputan hijau datar, menyediakan kekuatan ototnya untuk menarik bajak sawah bagi petani setiap kali hendak bercocok tanam. Setiap tamu yang datang ke Pengging diharapkan menempatkan diri sebagai seorang santri saja, tiada memandang dia kesatria atau niagawan kaya, pejabat kerajaan ataukah rakyat jelata. Semua diperlakukan sama sebagai hamba Tuhan yang memiliki derajat yang sama. Hanya ketakwaan saja yang membedakan antara satu dengan yang lain. Ki Ageng Pengging kini mengisi hari-harinya dengan mengajar ilmu agama kepada masyarakat di sekitarnya. Siang hari ia gunakan untuk menggarap sawah bersama dengan para pekerja yang ia miliki, menanam padi koko di ladang atau padi ketam di sawah, menanam kentang di lereng yang dingin, serta tanaman polowijo dan sayuran demi mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Tidak mau ia hanya berpangku tangan saja, meskipun banyak warga yang antri untuk mengabdi mengerjakan sawah ladangnya tanpa meminta imbalan. Pada malam harinya, Ki Ageng menghabiskan waktu dengan bertafakur, sholat berjamaah, dan memperbanyak puji zikir kepada Tuhan demi kesentosaan jiwa. Tidak ada lagi yang dicari oleh Ki Ageng selain kedekatan diri dengan Tuhannya. Kesenangannya hanyalah manakala dapat merasa sangat dekat dengan Sang Khalik. Semua itu dijalannya dengan ikhlas dan dengan hati yang penuh suka. Ilmu syariat agama Islam yang didapatnya dari Kanjeng Sunan Ampel dan Kanjeng Sunan Bonang beberapa tahun yang lalu ia terapkan dalam masyarakatnya. Ia lengkapi dengan ajaran suci Buddha demi kesempurnaan rohani. Dalam pandangannya, bisa jadi para wali tidak akan setuju dengan cara Ki Ageng dalam menggabungkan ajaran agama Islam dengan Buddha yang dinilainya telah sesat melanggar akidah. Namun Ki Ageng berpendapat lain. Ia merasakan ada kebenaran dalam ajaran Buddha yang ia dapatkan dari leluhurnya tersebut. Malahan, ia juga menjumpai kesamaan inti ajaran antara Islam dan Buddha. Memang pada mulanya ada yang mengganjal di dalam benak rasa Ki Ageng. Ajaran Islam yang ia pegang teguh syariatnya tersebut belum dapat menjawab kegelisahan hati akan kebenaran yang hakiki. Justru Ki Ageng mendapatkan rasa tentram dari ajaran lama, yaitu ajaran Buddha. Maka jadilah Ki Ageng sebagai pengamal ganda. Secara lahir, ia tetap menjalani tata cara wali, sementara batinnya masih berpegang teguh dengan cara Buddha. Ajaran Islam yang diterapkan Ki Ageng adalah campuran dengan ajaran leluhur Jawa, sebagaimana yang dilakukan oleh mendiang kakeknya. Ki Ageng tidak menyangkal kebenaran ajaran agama Islam yang ia terima dari para wali, khususnya dari Wali Songo. Ia menerima dengan ikhlas keberadaan utusan Tuhan dari tanah Arab yang bernama Nabi Muhammad itu. Ia juga mengakui keberadaan kitab Al-Quran sebagai sebuah kitab suci yang dapat mengantarkannya menuju keselamatan baik selama hidup di dunia ini maupun sesudahnya. Ia juga melaksanakan ibadah-ibadah dengan cara Islam seperti sembahyang sholat, berpuasa di bulan suci Ramadan, serta membayar zakat kepada fakir miskin. Namun semua amalan ibadah yang ia lakukan itu belum juga mampu mengantarkannya pada perjumpaan dengan Tuhannya. Tuhan yang ia sembah dengan tata cara Islam terasa amat jauh sekali. Padahal hati ini akan terasa mantap manakala dapat menjumpai Tuhan dalam setiap ibadahnya. Justru dengan menghayati ajaran agama Buddha dari mendiang kakeknya dulu atau dari para pandito Buddha lainnya, Ki Ageng Pengging dapat merasakan keberadaan Tuhan yang begitu dekat dengan dirinya. Lebih dari itu, Tuhan yang ia dambakan kehadirannya itu seakan menyatu dengan dirinya sendiri. Dalam suatu kondisi, ketika Ki Ageng tengah bermeditasi di malam hari, ia merasakan lenyap tiada wujud. Ia berada dalam suatu kehampaan, kosong tanpa ruang. Musnah wujud dirinya dan alam semesta. Ki Ageng
kemudian menyebut fenomena itu sebagai awang uwung suwung, kosong hampa, keadaan untuk menggambarkan kondisi seseorang dalam keadaan menyatu dengan Tuhan. Tentram rasa di hatinya ketika tengah menjalani meditasi dalam kesunyian. Tenang jiwanya di saat dirinya merasa menyatu dengan zat pemilik kehidupan. Inilah yang kemudian Ki Ageng ajarkan kepada para muridnya beriring dengan tata cara ibadah yang ia terima dari para wali. Bagi Ki Ageng, ibadah yang ia lakukan setiap hari bukan sekedar upacara tanpa makna. Tuhan yang ia sembah sejatinya berada dalam diri mereka sendiri, di dalam hati yang terdalam yang ia sebut dengan sebutan sir. Antara yang menyembah dan disembah hakikinya sama juga. Ibadah bukan untuk mencari surga atau untuk menghindari neraka. Rugilah para santri yang beribadah hanya sekedar untuk mencari imbalan, bukan karena keikhlasan. Ki Ageng Pengging menjelaskan ajaran ini dengan gamblang tanpa perlu simbol-simbol yang justru malah membingungkan para muridnya. Berita tentang pengajaran agama oleh Ki Ageng Pengging ini dengan cepat menyebar ke seantero Jawa. Para santri yang setia pada syariat menghujat Ki Ageng Pengging, mengatakan bahwa dirinya sesat karena telah mengajarkan agama yang dicampur dengan ajaran agama lain. Ki Ageng dianggap tidak tahu sejatinya agama. Ada lagi yang mengatakan bahwa Ki Ageng telah menyebarkan agama Buddha dengan kedok ajaran Islam. Para wali pun gerah dengan tingkah laku dari Ki Ageng yang dirasa dapat menyesatkan umat yang belum kuat imannya saat itu. Sementara itu, pada suatu hari di sebuah sore yang cerah, suasana kediaman Ki Ageng dipenuhi oleh kicauan aneka burung yang bersautan dari balik rimbunan pohon. Semilir angin sejuk menerpa tubuh Ki Ageng yang tengah duduk di pondopo serambi sambil menikmati hidangan hasil bumi ladangnya. Ditemani oleh istri dan dayang setianya, mereka bercanda tawa melepas lelah sehabis menguras tenaga dalam mengurusi tanaman di ladangnya. Assalamualaikum Ki Ageng. Seorang laki-laki yang berusia 10 tahun lebih tua dari Ki Ageng kini membungkuk sambil menyampaikan uluk salam. Ki Ageng belum mengenal laki-laki itu sebelumnya, namun seakan-akan ada ikatan batin yang kuat, seolah-olah mereka telah mengenal sebelumnya. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Terima kasih Ki Ageng. Istri Ki Ageng dan dayang itu tahu diri dan kemudian segera masuk ke dalam rumah, meninggalkan Ki Ageng berdua dengan tamunya. Mereka hendak mempersiapkan hidangan untuk sang tamu. Mereka tidak khawatir sedikit pun dengan tamu tersebut demi melihat tatapan matanya yang menyiratkan sebuah persahabatan.